Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran PAI dan Budi Pekerti hari ini. Seperti biasa, sebelum dimulai Pak Amil cek dulu siapa saja yang sudah hadir di Google Meet hari ini. Yang dipanggil bilang hadir ya. Abdan, Hadir. Abdul Jabar, belum. Ali belum. Amara juga belum. Anarkia, Hadir. kemudian Anida ada? Belum ya. Anzila, Anzila ada? Belum ya. Kemudian Arfan belum. Aslam belum. Azalia Hadir, Pak. baik. Danis, Hadir, Pak. Afnan, Hadir, Pak. Fardan belum. Dio sudah ada? Belum ya. Hazik Hadir. Sabki, Hadir. Miftah, Hadir, Pak. kemudian Misak ada Misak? Belum ya. Razka belum. Irsyad Hadir, Pak. ya. Lutfi Hadir, Pak. kemudian Nabila Hadir, Pak. hadir. Nada belum. Nafila belum. Naira izin ya. Kemudian Kia Hadir, Pak. hadir. Kemudian Sahla, Hadir, Pak. Wildan belum. Dio ada? Dio tadi halo Dio. Dia nggak bisa pakai audio. Dio hadir, Pak. Hadir ya. Pak Amir sebut lagi yang hadir di Google Meet hari ini. Abdan, Anargia, Azalia, Danis, Afnan, Dio, Hazik, Sabki, Miftah, Irsyad, Lutfi, Nabila, Kia, dan juga Sahla. Ada yang terlewat? Anzila, Pak. Anzila hadir. Kemudian ada lagi siapa? Sudah ya? Baik, kalau sudah, Pak Amir informasikan untuk pembelajaran PAI dan Budi Pekerti hari ini, kita sudah selesai ya, pelajaran 8, judulnya Mari Berakhlak Terpuji. Nah, di pelajaran 8 kita membahas tentang gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan juga hemat. Itu pelajaran 8 ya di kelas 4. Nah, sebelum ulangan harian, jadi kan sudah beres ya. Sebelum ulangan harian, karena di pelajaran PAI setiap harinya tidak ada Google Meet, Pak Amil adakan Google Meet-nya di akhir pembelajaran. Jadi kita belajar Google Meet itu di akhir pembelajaran. Nah, hari ini karena sudah selesai pelajaran 8, hari ini kita adakan Google Meet. Untuk apa? Sebagai mengingat kembali agar apa yang kita pelajari dapat kita ingat kembali sebelum ulangan harian dimulai. Dan barangkali ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, boleh ya sekarang ya. Nah, untuk hari ini Pak Amil adakan tanya jawab sekaligus sedikit menjelaskan dari Pak Amil ya. Jadi ketika Pak Amil memberikan pertanyaan, silakan sebutkan nama kalian. Jika dipersilakan silakan menjawab, jika tidak dipersilakan jangan dulu menjawab. Itu ya. Baik, kita mulai. Sebelum dimulai ada yang ditanyakan enggak? Tidak, Pak. Baik, tidak ya. Kita mulai pembelajaran PAI dan Budi Pekerti hari ini.
Di pelajaran 8, pembahasan pertama kita membahas tentang gemar membaca. Siapa yang tahu pengertian dari gemar membaca? Sebutkan namanya. Boleh lihat buku ya. Boleh lihat catatan kalian. Kalau kalian rajin nulis, kalau kalian sering mengerjakan latihan, pasti ada. Apa pengertian dari gemar membaca? Yang bisa sebutkan namanya ya. Dan yang menjawab otomatis dapat nilai tambahan. Silakan anak-anak. Iya, Pak. Gia, silakan Gia. Gemar membaca artinya suka sekali membaca dan memahami apa yang tertulis. Nah, betul. Gemar membaca, betul ya Anargia tadi. Jadi gemar membaca itu artinya kita suka, sangat suka. Suka apa? Suka membaca dan memahami apa yang tertulis. Jadi ketika kita disebut membaca, mungkin kita hanya sepintas saja membaca. 1 kali sampai beberapa kali. Tapi kalau suka membaca, gemar membaca, dia akan sering membaca. Namanya gemar membaca. Jadi kan di istilah kita teh ada yang malas membaca, ada yang membaca, ada juga yang gemar membaca. Kalau malas membaca itu jarang membaca, jarang sekali baca buku. Seperti misalnya main game terus atau main HP terus, tapi membacanya jarang. Tapi kalau ada orang yang gemar membaca, dia sangat rajin membacanya. Baik melalui buku, melalui handphone juga boleh disebut gemar membaca. Asal betul-betul membaca apa yang tertulis. Dia pahami apa yang ada di HP tersebut. Itu namanya gemar membaca ya. Selanjutnya, kalau media membaca apa aja coba? Ada yang tahu? Miftah, Pak. Miftah, silakan Miftah. Buku, Al-Quran, Terus? Ada lagi? HP, Boleh. Ada lagi? Cukup ya? Nah, media membaca, betul ya tadi Miftah. Yang pertama yang pokok itu buku. Jadi buku itu media untuk kita membaca. Buku apa saja, baik buku pelajaran, kemudian koran dan sebagainya ya. Termasuk Al-Quran. Al-Quran kita wajib membacanya. Kan kita tahu Al-Quran itu pedoman hidup bagi kita. Kalau kita jarang baca Al-Quran, bagaimana kita hidup di dunia? Pasti akan tersesat. Tapi kalau kita rajin membaca, terutama Al-Quran, insya Allah hidup kita akan tenang. Kenapa? Karena kita tahu petunjuk-petunjuk hidup yang ada dalam Al-Quran. Itu yang paling pokok ya. Jadi yang paling pokok media membaca itu adalah Al-Quran. Selain dari Al-Quran, banyak buku-buku atau sebagainya. Itu adalah media membaca. Termasuk kalau kita lihat nah kita baca, nah itu termasuk media membaca. Bahkan HP kalian ya, itu bisa kalian jadikan sebagai media membaca. Misalnya dalam HP-nya ada aplikasi seperti aplikasi buku. Nah kita bisa menggunakan media HP tersebut untuk membaca. Itu ya. Jadi media membaca itu sangat banyak tadi disebutkan oleh Miftah. Pertanyaan selanjutnya, emang ada nggak dalil atau perintah untuk membaca? Ada ya pasti. Nah ada. Tahu nggak dalilnya apa? Coba bacakan. Siapa yang mau? Dalil kita diperintahkan untuk membaca. Surat apa dan bacakan. Ada yang bisa? Jadi perintah untuk membaca itu kita bisa lihat dalam Al-Quran. Allah juga memerintahkan. Ini kejadiannya memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Yang pada saat itu malaikat Jibril mengatakan. Tapi meskipun turunnya kepada Nabi Muhammad, intinya kita disuruh membaca. Surat apa coba itu teh? Ada yang tahu?
Al-Alaq. Nah, betul Nabilah. Surat apa Nabilah? Al-Alaq. Al-Alaq, betul. Coba bacakan Nabilah bisa? Itu teh semua ayat Pak, yang semua ayat atau sebagian doang? Sampai ayat 5 saja. Silakan Nabilah. Habis mirobbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, terima kasih Nabilah. Betul ya anak-anak. Perintah untuk membaca yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di situ diterangkan perintahnya yaitu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro. Malaikat Jibril mengatakan Iqra. Tapi Nabi Muhammad ma'ana biqori'in, saya tidak bisa baca. Dipeluk ajan Muhammad, kemudian disuruh baca lagi. Iqra. Muhammad tetap mengatakan ma'ana biqori'in, saya tidak bisa baca sampai 3 kali. Malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu menjadi dalil bahwa kita diperintahkan untuk selalu membaca. Gitu ya anak-anak. Jadi dalilnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Selain dari Al-Qur'an, ada juga hadis Nabi yang menerangkan bahwa kita disuruh untuk menuntut ilmu, yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan dari sejak kecil sampai kita meninggal dunia. Artinya kalau kita disuruh mencari ilmu, artinya kita suruh membaca. Itu ya anak-anak dalilnya. Sekarang manfaatnya, manfaat gemar membaca apa saja? Coba ada yang tahu? Sahla, iya Pak. Bukan Sahla. 1. Menambah pengetahuan dan informasi. 2. Menjadikan kita pintar. 3. Memperbanyak ide. Betul. Yang pertama satu-satu Sahla. Informasi ya, memperbanyak. Gimana Sahla nomor 1? Menambah pengetahuan dan informasi. Nah, baik. Menambah pengetahuan dan informasi, betul. Kalau kita rajin membaca, maka pengetahuan-pengetahuan, informasi-informasi kita bisa mengetahuinya. Berbeda dengan yang jarang membaca. Dia akan terlewat informasi ya, akan terlewat pengetahuan. Yang kedua apa Sahla? Menjadikan kita pintar. Menjadikan kita pintar, betul. Yang rajin baca pasti berhasil. Kenapa? Karena dia rajin. Karena dia gemar membaca, apapun dia baca. Sehingga informasi-informasi dia dapat. Dan ketika dia ditanya, dia pasti bisa. Kenapa? Karena dia rajin membaca. Yang ketiga apa Sahla? Memperbanyak ide. Memperbanyak ide, betul ya. Jadi tidak akan kaku kalau orang yang suka membaca. Dia akan menjadi orang yang kreatif. Itu saja anak-anak tentang gemar membaca. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak Pak. Tidak Ya, Pak. Sekarang materi yang kedua tentang pantang menyerah. Nah, selain kita gemar membaca, kita juga harus pantang menyerah. Apa sih pengertian pantang menyerah? Ada yang tahu? Miftah Pak. Miftah, silakan Miftah. Menurut KBBI, pantang artinya adalah sengaja dihindari atau tidak mau melakukan hal tersebut. Sedangkan menyerah artinya adalah pasrah atau mengaku kalah. Jadi dia sudah pasrah atau tidak mau berusaha lagi untuk mendapat harapannya. Berarti pantang menyerah bisa diartikan tidak mau menyerah atau tidak mau pasrah. Iya, betul ya. Yang pertama pantang menyerah. Jadi pantang menyerah itu dia tidak mau menyerah. Apapun yang ia tuju, dia akan selalu berusaha mencapainya. Tidak akan menyerah. Jadi di sini disimpulkan, pantang menyerah itu bisa diartikan dia tidak mau menyerah.
Ketika ada tujuan yang ingin dia capai, yang ingin dia gapai, dia tidak akan menyerah, dia akan terus berusaha semaksimal mungkin. Dan tidak mau mengaku kalah atau tidak mau mengaku dia tidak bisa. Kan kalau di kita ujian nih, bukan ujian. Belajar di kita kan belajar daring nih. Pak Amil yakin banyak yang sudah bukan menyerah ya. Kemarin Pak Amil tanya kepada kalian melalui voice note. Kalau tidak salah masih semangat atau tidak belajar? Nah, alhamdulillah Pak Amil dengar-dengar dari kalian ada yang masih semangat, ada juga yang sudah tidak semangat lagi. Kenapa? Penyebabnya banyak. Ada yang sudah mulai bosan, ada juga yang kangen kepada teman, ada yang juga ingin ke sekolah dan sebagainya. Nah, tetapi karena kita belajar pantang menyerah, kita ada tujuan. Tujuan kita menjadi anak menjadi pintar, terus belajar dan sampai kita menjadi meskipun sudah bosan terus saja kita berusaha. Jangan sampai sudah juga mau belajar. Nah, tidak boleh seperti itu namanya menyerah. Tapi kalau dia pantang menyerah, apapun dia akan lakukan ya. Agar apa? Agar tujuannya bisa dia capai. Selanjutnya, tahu nggak dalil tentang pantang menyerah? Ada yang tahu? Miftah, Pak. Siapa? Miftah, Pak. Nah, silakan Miftah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada putus asa melainkan kaum kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Betul ya, dalil yang menerangkan kita tidak boleh menyerah adalah surat Yusuf ayat 87. Allah berfirman, "Wala tai'asu min ruhillah, innahu la yai'asu min ruhillah illal qaumul kafiri." Di sini diterangkan, kalian jangan berputus asa. Dari mana? Dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Artinya, selama hidup di dunia kita ada tujuan, yaitu menggapai rahmat dari Allah. Kenapa? Karena anak-anak menyebabkan seorang masuk surga itu adalah rahmat Allah, sehingga kita harus bisa menggapai rahmat Allah tersebut. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum kafir. Nah, orang yang kafir itu adalah orang-orang yang berputus asa. Sehingga mereka apa? Mereka menghalalkan segala cara untuk kehidupan di dunianya menjadi bebas. Artinya kita harus selalu pantang menyerah. Kita punya tujuan, kita harus gapai tujuan tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyerah ya. Kita tahu zaman siapa yang pantang menyerah? Zaman dulu Nabi Musa. Nabi Musa itu dia kan melawan Fir'aun. Padahal kalau kita lihat Fir'aun itu raja yang zolim. Tapi Nabi Musa tahu, Nabi Musa punya Allah. Dia berani melawan Raja Fir'aun, dia pantang menyerah. Dia menolong Bani Israel, dia berani melawan Fir'aun dengan saudaranya yang bernama Harun. Itu ya sikap pantang menyerah dari Nabi Musa. Begitu pula Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan dakwah banyak yang ditindas, banyak yang dilempari batu. Tapi Nabi Muhammad apakah menyerah? Tidak. Nabi Muhammad terus menolong, meminta bantuan. Nabi Muhammad terus meminta bantuan ke Thaif, ke Madinah dan sebagainya. Dan dia meskipun mendapatkan ancaman, dia tetap tabah dan sabar dan pantang menyerah. Itu ya anak-anak tentang pantang menyerah. Selanjutnya manfaatnya ada yang tahu nggak? Anzila, Pak. Anzila, silakan Anzila. Anzila, silakan. Akan memberi semangat dalam berusaha, meningkatkan prestasi usaha, dan menunjang keberhasilan usaha. Baik, betul ya Anzila. Yang pertama akan memberi semangat dalam berusaha. Kenapa? Karena kan ada tujuan. Tujuan kita harus gapai, tujuan kita harus kita raih, tujuan kita harus kita gapai. Sehingga menjadi semangat bagi kita untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua tadi apa Anzila? Mana Anzila ada? Yang kedua apa Anzila? Coba lagi. Gak ada. Yang lainnya coba ada yang
Mari lagi mau menjawab manfaat atau kita pantang menyerah atau tidak pernah menyerah. Nabila, Pak. Nabil, silakan Nabil. Meningkatkan prestasi usaha, menunjang keberhasilan usaha. Baik, menunjang keberhasilan usaha. Betul ya? Jadi kalau kita ada istilah gini nih dalam akhlak, manjada wajada. Yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Nah, pasti orang yang pantang menyerah ketika belajar, orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar, insya Allah dia akan berhasil. Dia tidak akan kalah dengan yang lainnya. Itu ya anak-anak tentang pantang menyerah. Ada yang menanyakan nggak? Tidak. Jika tidak ada, mana? Jika tidak ada, kita masuk ke materi ketiga. Materi ketiga itu tentang tawadu. Tawadu itu ada yang tahu? Siapa yang tahu? Tawadu, apa tawadu? Hemat. Gimana, Miftah? Tawadu itu apa? Hemat. Yang lain, kurang tepat, Miftah. Tawadu itu lawan katanya sombong. Rendah hati. Nah, betul, rendah hati ya. Miftah sama Ustaz. Betul, pembahasan ketiga yaitu tentang tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati. Sebentar ya. Nah, kita belajar tawadu, kita belajar rendah hati. Apa sih yang dimaksud dengan rendah hati? Silakan Sahla. Sebentar, Pak. Yang lainnya ayo jawab ya. Sombong. Sikap Betul. tidak merendahkan orang lain dan juga tidak merendahkan diri sendiri. Nah, betul. Rendah hati. Rendah hati itu sikap tidak sombong. Terus apalagi Sahla tadi teh? Sikap tidak sombong, terus apalagi Sahla? Tidak merendahkan orang lain. Tidak merendahkan orang lain. Nah, betul ya, itu namanya rendah hati. Namanya tawadu. Kalau misalnya kita mendapatkan prestasi nih di sekolah, kita jadi juara 1, kita jadi ranking 1, kita tidak boleh merendahkan orang lain. Itu namanya rendah hati atau tawadu. Kita tidak, meskipun juara kelas, meskipun kita menjadi anak yang sukses, anak yang berhasil, kita tidak boleh menjadi sombong. Kita harus rendah hati, harus tawadu. Dengan cara tidak merendahkan teman-teman kita, tidak merendahkan orang ya. Contohnya apa coba? Ada yang bisa? Nabila, Pak. Nabila, silakan Nabila. Nabila, silakan Nabila. Tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta, suka menolong dan memberi kepada orang lain, bersikap tenang dan sederhana. Baik, yang pertama tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta, betul ya? Ketika kita menjadi siswa yang pintar di kelas, siswa yang berprestasi, kita tidak boleh memamerkannya. Ini saya pintar, itu tidak boleh, itu namanya sombong. Ketika kita punya uang banyak, kita tidak boleh menjadi orang yang memamerkan harta. Nih saya punya harta banyak, nih saya punya handphone baru, nah itu tidak boleh. Apalagi Nabila? Selain dari itu tadi teh? Suka menolong dan memberi kepada orang lain. Suka menolong dan memberi, betul ya. Kalau kita memiliki kelebihan harta, kita tolong orang lain, kita beri orang lain. Kia, barangkali ada yang mau dijawab, Kia? Contoh dari tawadu? Menghargai dan tidak suka menghina. Menghargai dan tidak suka menghina, betul ya.
Kan biasanya nih kalau seseorang sudah memiliki kelebihan harta, dia seenaknya saja menghina. Nah itu hati-hati, itu sifat sombong. Tapi kalau kita memiliki kelebihan harta dan kita tidak menghinakan yang lainnya, itu namanya rendah hati. Ada lagi yang lainnya? Teman yang lainnya ayo coba contoh dari rendah hati. Selain dari yang disebutkan oleh Nabila dan Kia. Siapa ayo? Ada orang lain Gimana Anzila? memberi kepada orang lain. Memberi kepada orang lain boleh, betul ya. Ketika kita memiliki kelebihan harta, kita harus memberi kepada orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang yang serakah, orang yang sombong. Terus dalilnya apa? Ada yang tahu? Dalil bahwa kita tidak boleh sombong. Dalilnya ada yang tahu? Iya, silakan Kia. Tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Oh ya, masih contoh ya. Tidak membeda-bedakan, betul. Itu masih contoh. Energia ya. Selanjutnya, Kia ya, energia ya. Kalau dalilnya apa dalil? Dalil itu dalam Al-Quran atau hadis? Apa coba? Dalil agar supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, kita harus rendah hati. Dalilnya apa? Surat apa? Al-Isra Siapa yang menjawab? Anzila. Al-Isra ayat berapa Anzila? ayat 37. Ayat 37. Coba bacakan Anzila. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Nah, betul ya. Dalil yang memerintahkan kita rendah hati, dalil yang melarang kita sombong adalah surat Al-Isra ayat ke-37. Allah berfirman, "Wala tamshi fil ardi maroha." Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Kalau kita dilarang sombong, maka sebaliknya kita itu harus rendah hati. Kenapa? Karena sekali-kali itu kita tidak bisa menembus bumi dan kita juga tidak akan sampai setinggi gunung. Intinya kita tidak bisa melakukan apapun di dunia, tidak bisa menjadi orang yang melebihi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya jangan sombong. Ada istilah di kita, di atas langit ada langit. Nah, di atas kita itu ada yang lebih dari kita. Makanya kita tidak boleh sombong. Selanjutnya, hikmah dari kita rendah hati apa coba? Salah, Pak. Silakan Sahla. Iya. Sahla dulu, silakan Sahla. Mempunyai banyak teman. Udah, baik. Yang pertama mempunyai banyak teman. Betul ya, yang sombong tidak akan ditemani. Tapi kalau yang rendah hati, insya Allah banyak teman. Gimana Kia? Kia mau menjawab? Orang akan lebih sayang berteman dengan orang yang memiliki pikiran positif, tidak sombong, dan selalu rendah hati. Baik. Diulang Kia. Orang akan lebih sayang berteman dengan orang yang memiliki pikiran positif, tidak sombong, dan selalu rendah hati. Nah, betul ya. Kita juga pasti akan senang terhadap teman yang tidak sombong dan dia rendah hati. Betul. Ada lagi teman yang lainnya? Manfaat atau hikmah dari tawadu atau rendah hati? Hatinya Selalu Siapa nih? Sebutkan nama dulu. Anzila. Anzila, silakan Anzila. Hatinya selalu tentram dan tenang. Betul, hatinya selalu tenang dan tentram. Betul, orang yang rendah hati karena dia tidak memilih musuh, dia selama hidup dia tidak pasti hidupnya akan tenang ya. Yang sombong itu pasti banyak dimusuhi. Dia mah sombong, jangan ditemani. Tapi kalau dia rendah hati, dia akan ditemani. Itu anak-anak tentang rendah hati. Ada yang tanyakan nggak? Tidak, Pak. Cukup ya? Tidak, Pak. Materi terakhir tentang hemat. Apa pengertian dari hemat? Nabila, Pak. Nabila, silakan Nabila.
Hemat artinya berhati-hati dalam membelanjakan uang, menggunakan barang dan sebagainya, tidak boros dan cermat. Nah, baik, betul. Pak Amir informasikan yang belum menjawab ya. Ada berapa nih siswa yang belum menjawab sama sekali? Ayo ya, jawab. Boleh lihat ke catatan kalian. Betul ya Nabila, hemat itu dia boros, kemudian cermat ya ketika membelanjakan. Itu namanya hemat. Jadi gini, tahapan itu ada yang boros. Nah, pasti kita juga jangan menjadi anak yang boros, selalu dibelanjakan, selalu dibeli. Tidak boleh, tapi kita dianjurkan untuk setengahnya maksudnya hemat ya. Tidak boros dan juga tidak pelit. Namanya hemat. Secukupnya saja. Itu ini, beli ini. Jangan sampai kita but satu, kita beli semua. Contoh nih, suka kabur mata kalian? Suka. Banyak. Suka. Atau belanja ke pasar misalnya tuh. Contoh kalian belanja ke pasar baru, kalian teh butuh baju buat lebaran, baju dan celana saja. Beli kalian teh ke pasar baru, karena kalian melihat yang bagus, jadi bajunya beli 5, celana beri 10, itu namanya boros ya. Tidak boleh seperti itu, secukupnya saja. Contoh yang lain nih, buka puasa. Nah sebentar lagi kita puasa ya, bulan Ramadan. Biasanya sok ngabuburit, kalian sok ngabuburit Tara? Suka tuh. Nah, pas ngabuburit kalian cukup yang bisa kalian makan saja. Di kita masuk ayah KSTT tuh ke tempat-tempat jajan. Karena mumpung banyak yang dagang, kalian beli semuanya. Namanya boros. Padahal perut kita ya tidak bisa menampung semuanya. Cukup beli yang butuhkan saja. Itu namanya hemat. Itu ya. Puasa libur nggak tahu nanti awal Ramadan saja. Selanjutnya dalil tentang jangan memboros-boros. Dalil tentang kita disuruh hemat. Apa coba? Anzila, silakan Anzila. Al-Isra ayat 26 Nah, bacakan Anzila. Wala tubazir tabzir innal mubazzirina kanu syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafur. Baik, betul ya. Ayo lanjutkan Anzila dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-boros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, betul ya. Dalil yang menerangkan kita tidak boleh boros, kita harus hemat, surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Allah berfirman, sebentar ya. Wala tubzir tabziro. Janganlah kalian memboros-boros atau menghambur-hamburkan harta. Kenapa? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya boros itu termasuk saudaranya setan. Jadi kita ketika memiliki harta lebih, kita tidak boleh memboros-boros. Termasuk air ya. Air ketika kita punya banyak, kita juga tidak boleh memboros-boroskan air. Banyak ketika pun kita tidak boleh memboros-boroskannya. Kenapa? Karena tadi kalau kita termasuk orang-orang yang boros, itu termasuk saudaranya setan. Makanya kita harus hemat. Sampai sini dulu, ada yang tanyakan nggak? Tidak, Pak. Nah, tidak. Pertanyaan terakhir nih, Pak Amir yang belum menjawab. Manfaat dari Abdan.
Agan ada? Yang kedua kemudian siapa ini teh? Azalia, Danis, Afnan, siapa yang mau? Manfaat dari perilaku hemat. Atau yang pernah belum, yang belum pernah menjawab Haji belum Pak. Haji, Sabki mau nggak Sabki? Enggak Pak, tadi udah. Ayo jawab yang belum. Oh belum. Apa coba? Manfaat dari hemat. Ada yang belum menjawab? Ayo jawab. Manfaat dari hemat apa saja? Cukup satu. Azalea Kalau nggak ada, Pak. Nida, gimana Nida? Dicintai Allah. Dicintai Allah, betul. Karena boros itu saudaranya setan. Kalau kita hemat, insya Allah kita dicintai oleh Allah. Ada lagi yang lain? Coba sebutkan satu saja. Sahla Pak. Sahla nanti ya. Sahla udah sering menjawab. Yang lain coba. Ada? Cukup? Miftah Pak. Miftah. Oh Miftah, sebentar. Silakan Miftah. Manfaat ya, tentang manfaat hemat. Apa aja Miftah? S1 Miftah sebutkan. Gimana Miftah? Kita bisa mencukupi kebutuhan. Mencukupi kebutuhan, betul. Kalau boros, misalnya gini nih. Kita punya uang. Kita beli semuanya kepada pakaian. Nah, otomatis kebutuhan untuk makan nanti akan kurang. Tapi kalau kita hemat, beli pakaian secukupnya, beli makan secukupnya, beli barang secukupnya, insya Allah kebutuhan kita akan terpenuhi. Betul. Ada lagi satu orang lagi? Anjila Pak. Anjila, gimana Anjila? Kita juga bisa menyisihkan untuk bersedekah. Tuh, kalau kita bisa hemat, tidak boros belanja, kita bisa menyisihkan uang untuk akhirat kita. Emang apa sih untuk akhirat? Yaitu untuk disedekahkan, untuk diinfakkan kepada yang membutuhkan. Anak-anak, itu saja mungkin untuk pembelajaran hari ini. Ini pembelajaran Google Meet hari ini, yaitu kita mengulang pelajaran 8. Ya, sebelum ulangan harian, ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak Pak. Tidak Pak. Tidak Pak. Baik, kalau tidak ada, Pak Amil nanti share soal penilaian hariannya. Silakan kalian kerjakan, tapi kerjakannya dengan jujur ya, tidak melihat buku, tidak melihat catatan. Kalian kerjakan sendiri, kalian kerjakan sebisa kalian. Gimana kalau nilainya jelek? Tenang saja ya. Jelek, kalau nilai ulangannya jelek, insya Allah ada dibantu dengan tugas-tugas yang kalian kerjakan. Itu anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Untuk link soalnya insya Allah Pak Amil kirimkan setelah selesai Google Meet. Kalian siap-siap ya. Dan jika tidak ada yang ditanyakan untuk pembelajaran mengulang ya,
mengulang pembelajaran di Google Keluar, Meet hari ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, assalamualaikum. Gimana? Kalau pas puasa libur kah, Pak?